Puji Tuhan, selamat pagi. Tidak ada salahnya juga saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua ya. Puji Tuhan. Sebuah perenungan yang baik yang harus kita ambil di pagi hari ini, kita ambil di dalam Injil Matius pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi ada orang-orang Majus dari timur, dikatakan oleh firman Tuhan, mereka datang karena mereka melihat ada bintang di timur ya. Kami telah melihat bintangnya di timur. Jadi orang-orang Majus ini melihat sebuah bintang yang menandakan seorang raja telah lahir. Dan seperti cerita-cerita Natal yang sudah kita ketahui, orang-orang Majus ini dituntun oleh bintang itu untuk tiba untuk melihat raja yang baru lahir itu. Tetapi entah mengapa tiba-tiba orang-orang Majus ini berada di istana Yerusalem. Tentunya karena sebuah pemikiran tentunya ya. Sebuah pemikiran seorang raja sudah pasti lahir di istana. Tentu dia seorang putra mahkota ya, dan dia pasti lahirnya atau dia berada di istana. Kita lanjutkan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi bukan hanya Herodes, bukan hanya orang-orang istana yang terkejut pada saat itu, tetapi juga orang-orang yang ada di Yerusalem. Ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Kalimat selanjutnya, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu, emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Ya, ada sebuah kalimat yang menarik di ayat yang ke-9, dikatakan dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya, puji Tuhan. Kalau kita banding-bandingkan di ayat-ayat yang sebelumnya, orang-orang Majus ini mereka sudah pernah melihat bintang. Sebuah bintang yang menandakan tentang kedatangan atau kelahiran seorang raja. Mereka lihat bintang itu. Tetapi
sayangnya ketika mereka sudah tahu, oh posisinya ini pasti di daerah Yudea, ini posisinya pasti berada di daerah Israel sana. Jadi mereka jalan ke tempat itu. Mereka pergi untuk mencari raja yang baru lahir. Dan kalau orang dari luar negeri, dalam tanda kutip, orang dari bangsa lain bisa datang untuk melihat seorang raja yang baru lahir, dan raja itu bukan raja dari negerinya, ini tentu raja yang sangat istimewa, bukan? Bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus ini berada di timur, ya. Mereka lihat bintangnya pertama. Lalu mereka pergi untuk mencari raja yang baru lahir. Dan tentunya ini raja yang agung. Dan ketika sampai di Yerusalem, sayangnya mereka sepertinya tidak melihat bintang itu, bukan? Jarak antara Yerusalem dengan Bethlehem itu, kalau saya mendengar dari para orang-orang yang pernah pergi ke Yerusalem, pergi ke Israel, itu ada jarak sekian kilometer, bukan jarak yang dekat. Jadi itu cukup jauh. Nah, tetapi orang-orang Majus ini, mereka malah pergi ke Yerusalem. Itu berarti bahwa bisa jadi mereka tidak lagi melihat bintang itu, atau mungkin bintang itu tidak menampakkan diri, mungkin. Atau ada hal yang kedua, mereka berjalan mencari raja itu berdasarkan apa? Pengetahuan mereka. Mereka mengandalkan pikiran mereka sebagai manusia. Oh, namanya raja udah pasti lahirnya di istana, ya kan? Nah, inilah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia di dalam mencari Tuhan, dalam mencari kehendak Tuhan, ya. Justru yang ada kita harus mencari Tuhan berdasarkan pimpinan Tuhan, mencari kehendak Tuhan berdasarkan pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita salah melangkah seperti orang-orang Majus ini. Justru yang ada mereka melangkah ke istana Raja Herodes, ya. Sebuah kesalahan, sempat terjadi sebuah kesalahan. Tetapi puji Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, Raja Herodes justru kaget ketika orang-orang Majus ini mereka mencari raja yang baru lahir. Raja Herodes kaget, di istana nggak ada bayi yang baru lahir. Bahkan dikatakan seluruh Yerusalem terkejut mendengar orang-orang Majus itu datang untuk mencari raja yang baru lahir. Semuanya terkejut. Jadi ini sebuah berita yang heboh. Kelahiran raja yang agung, yang kita tahu lahirnya di kandang dan ditaruh di dalam tempat makanan binatang-binatang, tapi justru bikin heboh. Baik gembala-gembala di padang maupun istana raja jadi heboh, ya kan? Ibu kota justru juga heboh. Dan kemudian Raja Herodes memanggil imam-imam Taurat, panggil pendeta-pendeta, ahli-ahli Taurat, orang-orang pinter. Dia panggil orang-orang ini untuk bertanya, di mana ada tertulis gak tentang raja yang baru lahir? Dan mereka katakan orang-orang ini, oh di Bethlehem, di tanah Yudea, karena ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Jadi di dalam kitab Mika, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab nabi-nabi sudah dinubuatkan ada seorang raja yang akan lahir di desa, di kampung yang bernama Bethlehem. Dan sayangnya, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, bahwa kemudian yang datang ke Bethlehem justru hanya orang-orang Majus ini. Pada kemana? Rajanya tidak mau datang. Ya kan? Raja Herodes tidak mau datang. Justru dia menunggu kabar dari orang-orang Majus. Lalu yang kedua, siapa lagi yang tidak datang? Ahli-ahli Taurat.
tahu Alkitab, orang-orang yang tahu firman Tuhan, justru hanya datang ke istana. Mereka pergi ke tempat yang mewah, mereka pergi ke tempat raja dunia, mereka pergi ke istana Herodes hanya untuk memberitakan tentang kelahiran seorang raja. Ini merupakan peringatan yang luar biasa bagi kita yang hidup di pandemi, yang hidup di tengah-tengah dunia yang menyeramkan ini, yang semakin gelap ini. Kelahiran Yesus kita peringati, kita rayakan. Kita harus berhati-hati, jangan sampai merupakan sebuah perayaan biasa. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai penjaga menara yang harus selalu aktif, selalu siap sedia, kita harus ingat bahwa kita harus menyerukan bahwa kalau Yesus sudah datang kali yang pertama, nubuat di dalam kitab Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Yesus itu sudah digenapi, maka nubuat tentang kedatangan Yesus kali yang kedua pasti digenapi. Amin. Nah, sebagai penjaga menara, kita harus selalu aktif untuk menyuarakan ini. Sebagai penjaga menara, kita harus hafal, harus ingat firman Tuhan. Sehingga kita bisa memberitahukan, baik di istana, baik di padang, baik dimanapun kita berada, bahwa Yesus akan datang kembali. Tetapi yang menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita dari pelajaran yang kita ambil di dalam kitab Matius ini, di dalam Injil Matius ini adalah jangan sampai kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat. Sudah tahu firman Tuhan, tahu kebenaran firman, dan kita sudah menyuarakan tentang kedatangan itu, sayangnya kita tidak menjumpainya, tidak datang mencari dia. Nah, ini yang perlu menjadi warning bagi kita semua. Kita harus peka dengan tanda-tanda kedatangan Yesus. Alkitab menuliskan bahwa bintang itu dilihat oleh orang-orang jauh dari timur sana, dan mereka peka, mereka tahu bahwa ada seorang raja yang lahir. Pertanyaannya, apakah ahli-ahli Taurat tidak pernah melihat bintang itu? Pertanyaannya, apakah Herodes tidak melihat? Ada bintang yang aneh dalam tanda kutip, yang spesial pada setiap malam. Tentu mereka lihat, bukan? Bintang yang kita lihat di belahan selatan dari bumi ini, bintang-bintang itu juga dilihat di belahan utara bumi ini, iya kan? Gak mungkin gak dilihat, kecuali kalau ada awan, ya kan? Ada kabut yang menutupi, yaitu lain cerita. Tetapi orang-orang dari timur dapat melihat bintang ini. Mereka dapat melihat tanda-tanda kelahiran seorang raja. Bisa jadi ini sedang terulang. Begitu banyak orang yang mereka sebut mereka bukan orang Kristen, tapi mereka sedang melihat tanda-tanda kedatangan Allah kita. Apakah kita peka? Apakah gereja Tuhan peka? Apalagi sebagai penjaga menara, kita harus berjaga-jaga di atas menara. Harus memiliki roh yang peka. Di garis bawahi ini, kepekaan roh itu harus kita miliki, sehingga kita tidak salah melangkah, kita tidak salah bertindak. Orang Majus, ketika mereka sudah melihat tanda-tanda itu, mereka pergi ke istana raja. Bisa jadi di tengah jalan mereka tidak memperhatikan kemana bintang itu pergi, sehingga mereka sempat salah alamat. Itu merupakan hal yang wajar. Tetapi luar biasanya, ketika firman Tuhan disampaikan oleh para ahli Taurat, yang notabene justru kemudian tidak datang kepada Yesus, mereka mendengar firman itu dan mereka mengaminkan serta melakukannya. Haleluya. Mereka aminkan firman itu. Mereka dengar nubuat dari para nabi,
ratusan tahun yang lalu bahwa ada seorang raja yang akan lahir di Bethlehem. Ketika mereka dengar firman itu dan mereka mau bertindak, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-9 bagian B, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Puji Tuhan. Ketika orang Majus ini mengambil keputusan untuk mengikuti firman Tuhan dan kemudian bertindak, jadi tidak hanya memutuskan, tapi juga bertindak, ikuti firman Tuhan. Mereka lihat lagi itu bintang, dan luar biasanya bintang itu mendahului mereka, artinya dituntun oleh bintang itu. Mereka berjalan kembali dituntun oleh bintang itu untuk tiba kepada bayi yang dilahirkan sebagai raja itu. Artinya bagi kita semua, ketika kita dengar firman, ikuti firman, bukan berdasarkan pinternya kita sebagai manusia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jangankan besok, jangankan tahun depan. 1 detik ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, bukan? Kalau tiba-tiba hari ini terjadi gempa, kita mana tahu? Tiba-tiba hari ini terjadi banjir, kita tidak tahu. Seperti tahun lalu, tahun ini ya, bukan tahun lalu. Tanggal 31 Desember, kita merayakan tahun baru, kita dengar bunyi kembang api di mana-mana. Ya kan? Wah, tahun baru, Happy New Year, Happy New Year. Semua orang bilang begitu, senang-senang. Tapi subuh, banjir. Gelap gulita, ibu kota negara aja bisa mati lampu tuh loh. Berjam-jam, berhari-hari bahkan. Masuk tahun itu, kita tidak tahu kalau kita ternyata tidak bebas lagi seperti tahun lalu. Bebas sih bebas, tapi kita akan tidak pernah tahu, kita tidak akan pernah menyangka bahwa kalau kita masuk mall sekarang, mall-mallnya sepi. Tapi puji Tuhan, kita punya firman Tuhan. Masalahnya apakah kita mau melakukan firman itu? Kalau kita mau melakukan firman itu, maka kita akan mendapati bahwa kita dituntun oleh Tuhan untuk tiba pada Yesus, tiba pada kehendak Tuhan yang sempurna. Kiranya itu yang menjadi doa kita bersama. Tuhan kuatkan kami. Tuhan kuatkan kita semua untuk menjadi penjaga-penjaga menara yang dituntun langsung oleh Tuhan, memiliki kepekaan roh. Hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap. Yesaya 60 menjelaskan bahwa bumi ini dalam kondisi yang begitu gelap. Di dalam perayaan Natal kemarin kita sudah mendengar ayat-ayat ini, tetapi tidak ada salahnya kita membuka kembali Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama dan kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Suka tidak suka, mau gak mau, jelas-jelas bukankah hal ini sedang terjadi saat ini? Kekelaman sudah dijelaskan ya di saat Natal, di hari Natal, bahwa kekelaman itu sesuatu yang lebih gelap lagi daripada gelap itu. Kelam dalam hati, rasa sunyi, rasa gak nyaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Kecemasan, kegelisahan, rasa aneh. Kalau kita menemukan orang-orang yang seperti ini di sekitar kita, ada orang-orang yang terikat dengan kegelapan dan kekelaman, meliputi hati mereka, meliputi jiwa mereka.
karena kondisi gelapnya dunia ini. Firman Tuhan katakan bangkit. Kita gereja Tuhan, kita penjaga menara harus bangkit. Jangan diam. Bangkit. Bangkitlah. Dan apa? Menjadi terang. Ingat, kita tidak bisa memproduksi terang kita. Tapi kita mendapatkan terang itu dari mana? Dari pelita yang kita bawa. Dari firman Allah yang kita miliki. Bangkit jemaat Tuhan. Bangkit gereja Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kita mendapatkan terang. Beritakan firman. Lalu dengan iman kita lakukan firman. Bukan berdasarkan kebijaksanaan kita. Bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kita sebagai manusia. Bukan. Tetapi karena pertimbangan langsung dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menuntun. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita rindu melihat kemuliaan Tuhan, ayo bangkit. Sama seperti orang Majus. Dengar firman Tuhan. Mereka bangkit. Mereka bertindak pergi ke Yerusalem, pergi ke Bethlehem. Dan kemudian mereka lihat bintang itu menuntun mereka sampai kepada rumah di mana Yesus berada. Kita pun akan dituntun oleh Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita. Bagi kita yang mau melakukan firman, Tuhan akan menuntun kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Pegang tangan kita dengan tangan yang kuat untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih untuk Natal ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Memberitahukan kepada kami harus bangkit dan bekerja ya Tuhan. Kami harus terus bekerja sampai kami menghadap Engkau. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kuatkan kami karena kami harus bertindak kali ini. Bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan mengikuti tuntunan-Mu ya Tuhan. Sampai kami masuk ke dalam rumah Bapa. Sampai kami menikmati kemuliaan Tuhan. Kami percaya ketika bahkan sebelum kami masuk ke dalam kemuliaan Tuhan yang kekal di dalam sorga, kami juga akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat doa-doa kami yang diurapi Tuhan. Doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Karena kami mau bertindak melakukan firman-Mu. Karena kami bertindak bukan berdasarkan pengetahuan kami. Bukan berdasarkan kebijakan kami. Bukan berdasarkan pertimbangan manusia kami. Tetapi kami mau bertindak karena firman Tuhan yang menuntun kami. Karena itu mampukan kami hamba-hamba Tuhan yang ada saat ini. Yang berkumpul untuk berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kekelaman dunia yang melanda saat ini. Di tengah-tengah kegelapan yang melanda saat ini. Justru kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera Immanuel itu justru kami akan rasakan. Kami akan nikmati perjalanan bersama dengan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang hari ini mereka beribadah, merayakan Natal, baik di dalam rumah mereka, baik di gereja-gereja, baik yang mungkin hari ini terpaksa harus berada di tempat pekerjaan karena pekerjaan yang mengikat mereka. Tuhan, kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus hadir bagi mereka, memberitakan firman-Mu, membisikkan firman-Mu di dalam batin mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami, bagi keturunan kami, bagi keluarga besar kami, mereka yang mungkin sudah pernah dengar firman Tuhan, tapi saat ini mereka berada di dalam kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus Kristus, kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kirimkan firman-Mu bagi mereka. Berkati mereka dengan firman Tuhan. Berkati, lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hadir bagi mereka Tuhan. Hadir bagi keluarga kami. Hadirlah bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, terang Tuhan hadir di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami, di dalam negeri kami. Dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami umat Tuhan yang percaya. Engkau juga hadir di dalam kehidupan kami, membawa mujizat, kemuliaan Tuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Kami akan melangkah di hari ini dan seterusnya, dituntun oleh bintang Allah, dituntun oleh kemuliaan Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus-Mu, dituntun, dipegang dengan tangan yang kuat. Kami akan melihat kemuliaan-Mu hari demi hari. Jalan kami adalah jalan yang terang, jalan yang penuh dengan terang Tuhan, hingga rembang tengah hari. Firman-Mu berkata ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati mereka ya Tuhan, apapun yang mereka hadapi, bersama dengan Allah kami akan siap jalani ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menginjak-injak kami. Kami dapat jatuh tetapi kami tidak tergeletak. Kami akan bangkit dengan kekuatan kuasa Tuhan. Kami akan bangkit untuk memberitakan bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup dan besar. Terima kasih ya Bapa, kami puji Engkau. Kami puji Engkau, hadirat-Mu menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.